Nah, lebih gelap, lebih jeli, itu. Kopi nih Ustaz. Para kebutuhan saya kan Ustaz. Apa itu? Itu buat apa? Ya, masuk. Kok masuk kan? Ya, ditambah dulu. Kita mulai ya. Gimana? Saya Nggak pakai ini mas, saya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ta'alallah malikul haq al rabbul arsil karimul adim. Nurullah nur ilahi, hakikaten nur, nur Muhammad, nur Jabarut, malakut kibri wa domah. Nur Rasulillah, Nabilah, Habiballah, wa nur mu'minin, mutakin wa mutawakilin la haula wa la quwata illa billah. Maha suci Allah, magungnya Allah. Puja dan puji milik Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kepada Allah tentunya kita akan kembali. Mari kita sama-sama berbenah diri, meningkatkan iman, takwa, tawakal kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah, yang harapannya Allah mengampuni dosa-dosa kita, diterimanya tobat-tobat kita dari awal hingga akhir. Demikian pula kepada warga kita, keluarga besar kita, saudara-saudara kita, para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para insan yang mengajak tunduk patuh bakti kepada Allah,
berserah diri kepada Allah. Khususnya kepada kedua orang tua kita, para pendahulu-pendahulu kita, anak, istri, suami, beserta zuriahnya dari awal hingga yaumul kiamah nanti. Diberikannya perlindungan, keamanan, kesehatan, keberuntungan, kemakmuran, tidak dipermalukan dalam perjalanan dunia akhirat, yang tentunya harapannya kelak termasuk orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, masuk menetap dalam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, ahlu baitnya yang disucikan, zuriahnya dari awal hingga yaumul kiamah, dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, beserta para rasul dan para nabi-nabi yang terdahulu, para kekasih Allah, wali-wali Allah, yang kesemuanya beserta zuriahnya dari awal hingga yaumul kiamah. Dan kepada malaikat-malaikatnya Allah, khususnya malaikat terdekatnya Allah, dan juga kepada saudara-saudara kita para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para insan yang mengajak tumpah bakti kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan juga pada utusan-utusan Allah yang diutus untuk membantu kita, keluarga kita dalam bentuk apapun, sekecil apapun, orang-orang yang tidak menyukai kita, mendolimi kita, keluarga besar kita, yang kesemuanya beserta zuriatnya dari awal hingga yaumul kiamah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita bicara tentang ingat kepada Allah, mengenal Allah itu melalui pintu-pintunya, menggunakan seperti kalau kita lihat di dalam surat Alaq, ya, surat Alaq, surat 96 ayat 1 dan 2. Menggunakan akal, pikiran, mau berpikir, mau memikirkan, melihat, mendengar, memahami, faham, dan berusaha memeriksa, meneliti apa yang Allah ciptakan, karena Allah suka dengan orang-orang yang berilmu. Diciptakan oleh Allah bermacam-macam benda, bermacam-macam benda. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, terus berlanjut menjadi segumpal daging terproses hingga bentuk janin, hingga lahir, hingga wafat. Proses itu yang pertama. Yang kedua,
mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah. Mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah. Proses. Ini proses perjalanan ketakwaan. Perjalanan tadi proses takwa, iman takwa. Fase 2 atau tahap 2, tahap 3. Tahap iman takwa, iman menuju takwa. Terus perjalanan yang kaitan dengan ketakwaan. Kalau lihat L terbalik, itu dia sudah masuk ke 2. Bacalah Tuhanmu yang maha pemurah, kaitan dengan Asmaul Husna, yang akan mengajarkan manusia dengan perantara kalam, dan mengajar manusia dengan apa yang tidak diketahuinya. Belajar Asmaul Husna. Tapi kalau ini belum selesai, persoalannya terutama orang yang punya masalah. Kalau dia menggeluti ini, masalahnya bukan selesai tambah banyak. Gitu loh. Biasanya dia harus menyelesaikan dengan orang tuanya, dia harus menyelesaikan dengan ekonominya, macam-macam. Karena dia masuk ke Asmaul Husna, semuanya menguji dalam perjalanan kehidupannya. Makanya banyaknya di sini orang-orang yang sudah sepuh-sepuh. Kalau dilihat lagi orang yang sudah tua juga mereka juga bukannya sudah selesai. Banyak orang yang tua juga masih belum selesai. Zaman tahun 90 itu termasuk bapaknya Mas Suprin, ada yang Asmaul Husna terus dilireni, nggak kuat. Bilangnya aku tak biasa-biasa saja. Biasa-biasa terus balening, ternyata biasa juga sama juga. Di sini yang diperlukan itu keyakinan. Masuk ke Asmaul Husna itu hampir sebenarnya sama ya, memahami hingga akhirnya mulai tahun 95 sudah nggak ada lagi, nggak ngajarin tentang kayak gitu. Apalagi tahun 2000 udah nggak, karena nggak kuat. Itu bahasa saya dulu tuh, kalau kita ingin membuat pasukan khusus, zaman dulu itu membuat orang-orang yang teruji, alhamdulillah. Terus membuat soko guru. Karena kalau rumah kalau nggak ada sokonya mesti ambruk. Nah, orang-orang itu harus minimal masuk dunia itu dulu. Alhamdulillah. Nah, sekarang zaman sudah berubah. Pemahaman mulai tahun 2000 mengenal mengenal asma Allah ya sambil berjalan, sambil mengenal sifat Allah, asma Allah. Kalau kamu mau, kalau kamu sudah belajar Rahman Rohim, ya jangan suka marah, ya mau berbagi, ya timbulkan rasa empati, kasih sayang. Empati, kasih sayangnya juga dimunculkan. Ini. Nah, empati, kasih sayang itu baik binatang, baik apa, itu dipelajari satu-satu. Memang untuk masuk Asmaul Husna itu enggak sebentar ya, lama. Ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Saya punya teman, saya belum ikut kayak gini, dia udah ikut salah satu thariqah. Sampai sekarang latifahnya diisi sama apa, diisi Asmaul Husna ya belum. Baru cuma 3. Itu seneng banget. Dan saya tidak mau mewarnai karena enggak. Toh dia tidak mau. Nah ini. Apalagi kalau kita belajar ya tentunya sama guru yang sudah mumpuni.
Kalau kita belajarnya sama mursid ya kita nggak bakal jadi khalifah mursid, nggak bakal jadi mursid. Nah, awal dewe sinaune be khalifah mursid ya iso dadi mursid. Nek sinaune be mursid ya ya banyak kita banyak diberikan arahan-arahan ya itu kan. Nah, itu pun sesuai dengan kemampuan dari orangnya. Jadi bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, berarti dia mau baca. Nah, kalau orang itu tidak mau baca, nggak mau belajar membaca, bagaimana dia akan bisa? Kan susah kan? Padahal itu syarat, syarat membaca artefak, membaca buku, membaca Quran, membaca Quran yang hidup ini dalam kehidupan. Nanti Allah akan mengajarkan manusia itu dengan apa yang tidak diketahuinya. Nah ini yang tidak diketahuinya itu contoh belajar apa ya semuanya belajar berbicara. Ya Allah, saya nanti akan ketemu sama bos saya. Tolong arahkan pembicaraan saya dan bila ada yang sulit, saya mohon engkau yang menjawab mereka. Loh ini nggak ada di mana-mana ini pembelajaran ini. Ini pembelajaran orang mengatakan, wah itu tasawuf itu marifat tingkat tinggi. Tepat kita nggak, itu biasa-biasa aja. Nah, ini. Karena apa? Kita selalu berhubungan diri kita sama Allah. Semua pencerahannya hanya Allah yang bisa mencerahkan kita, bukan siapa-siapa. Kita nggak bisa. Seorang guru itu hanya memotivasi, tapi dia nggak bisa bilang kamu sampai naik tingkat ini nggak bisa. Nah ini, alhamdulillah. Hmm. Hmm. Ketahuilah sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Jadi ilmunya itu akan hilang kalau dia sombong, merasa iso. Nah, ini. Alhamdulillah. Jadi belajar mengenal Allah itu dengan berzikir Allah, 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 Allah. Terus jangan dikira Allah Allah itu tingkat bawah loh, enggak loh. Itu nanti ada Allah, Allah Robbu samawati wal ard, Allah malika mulki samawati wal ard, Allah wa rabbul aras. Itu beda-beda. Allah wa rahman rahim itu beda-beda. Nah, ini. Nah, kalau orang itu sudah berjalan, nah, insya Allah nanti tasawufnya akan keluar. Ruh Islamnya itu akan dicapai dengan apa? Lewat riadoh, puasa, zikir. Nah ini, dengan dia banyak riadoh, pematangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan. Jadi dia sudah mulai menghindari keramaian, dia sudah mulai lebih suka menyendirinya itu bukan dia sendiri karena dia nggak punya teman, tidak. Alhamdulillah. Nah, ini berproses ini nggak main-main. Hingga bila nanti orang ini sudah mulai pelepasan, belajar itu ya pasti akan belajar bagaimana sih kemurahannya Nabi Ibrahim alaihissalam, kepasarannya Nabi Ishak. Jadi pelajaran tentang para nabi. Nah ini, kenapa bisa berdoa? Nabi Zakaria itu berdoa. Nah, padahal itu kan berdoa itu nggak gampang loh. Nah, jadi kemurahannya Nabi Ibrahim, baca kepasrahannya Nabi Ishak, kesabarannya Nabi Yakub dalam menghadapi persoalan-persoalan. Nah, Rasulullah ini diajarkan dari semua para nabi hingga beliau bersahaja. Bahasanya sekarang kalau kita mau kenal rakyat ya kita harus merakyat. Bagaimana kita akan tahu tentang sifat-sifat keluarga. Kalau kita sama keluarga saja nggak dekat.
Nah, ini keluarga itu diajak bicara, diajak diskusi. Alhamdulillah. Nah, tentunya memang pendekatan-pendekatan ini memang tidak mudah dan tidak bisa bilang kok aku sudah berzikir lama kok nggak sampai kok nggak ada. Enggak, karena yang dicari itu kesabaran, bersyukur pada Allah. Nah, nanti hakikat sabar dan syukurnya itu ada di dalam perjalanan Nabi Adam sampai tingkatan Nuh. Nah, ini. Nah, pada hakikat ridho dan ikhlas, nanti dia sudah mencapai pelajaran Nabi Isa sampai Ibrahim. Nah, ini. Nah, itu pelajaran. Hmm. Jadi, memang pelajaran kayak gini nggak ada. Jenengan kalau di pondok pesantren nggak bakal dapet. Meskipun yang di pondok torikoh itu nek jenengan meh sinau jadi siapa? Jadi siapa? Jadi Siti Jenar. Siti Jenar itu bukan jadi cacing, enggak. Dia belajar di saat Sunan Bonang sedang mejang ilmu eh, kepada muridnya. Terus, wah ini mejangnya di tengah laut yang sepi yang nggak ada yang tahu. Itu Sanepo itu apa namanya bahasa bahasa Sanepo, multifora. Jadi dia belajar nah kodangan, bincang. Nah, bahasa saya ngajinya itu nggak mungkin kuno iso dibukai nggak mungkin. Jadi akan dapat caranya dengan caranya Allah tadi dengan apa yang tidak kamu ketahui satu contoh. Semuanya eh, kita kalau di pengajian dulu kok di mana di pondok itu nek melakukan ini kudu ini nganggune isi pikir saya kan nggak ngerti isi apa itu isi apa isi itu isinya apa terus apa namanya kalau punyanya Habib itu apa namanya itu Ratib Al-Haddad, apa Ratib Al-Atos, itu isinya apa? Setelah ngerti, cepetnya yo isinya yo tahlil, yo solawatan, yo. Nah, ini sebelum dapatnya rasanya kepengen semuanya. Nah itu terus dipelajari apa sih? Ya mau nggak mau kan harus kita ngerti dari bahasa Arabnya itu ke bahasa Indonesianya tuh apa. Dan juga ada rumus-rumus yang tidak bisa diterjemahkan. Ya tinengke wae. Nah ini karena sering belajar sampai sekarang ya keterusannya belajar mengamati keadaan, mengamati ekonomi, mengamati apa namanya eh, situasi kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi karena sudah terbiasa jadi ya enak-enak saja gitu kan. Eh ini tadi yang tadi saya tulis muasabah itu perjalanan dari Semarang ke Blora. Nah, itu banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Satu contoh mobil atau mungkin dengan pergi mau tabrakan nggak jadi atau ada orang melanggar hukum atau juga ada orang yang sampai naik bisa melihat juga orang yang duduk di sana lagi minta-minta. Ada juga di perempatan jalan ada yang pakai kostum apa namanya budaya gitu kan macam-macam gitu. Nah, kenapa Allah memunculkan hal-hal itu? Nah, ini nggak bisa kalau orang-orang yang sudah belajar itu tuh kenapa ya? Nah ini, Hmm. Nah, jadi ada makna apa di dalam itu? Terus waktu makan, waktu kita buat air seni gitu kan, ada orang-orang apa ini? Nah, bagi pelaku religi itu semua dilihat.
direkam. Untuk apa? Supaya dia sensitif, supaya dirinya tuh sensitif melihat keadaan. Bagaimana seseorang itu bisa sensitif kalau dianya sendiri tidak sensitif? Bagaimana seorang ayah dia tidak sensitif dengan keluarganya? Dia hanya sebatas mencari nafkah sudah dikasihkan, tapi sholat enggak, tapi esensi kehidupan itu penting. Alhamdulillah. Ah, Hingga perjalanan itu nanti ada makna, ada makna. Nah, sama juga kita ingin dekat dengan Allah. Ingin dekat dengan Allah itu tidak harus dengan wirid terus dengan lain. Saya tahun 78 sampai 88 lah. Itu merubah pola zikir. Itu sulitnya bukan main. Karena udah tertanam. Seperti halnya bujuku itu. Bujuku itu tak suruh ganti, apalah enggak mau. Karena dia dibilangin kamu sampai wafat nanti dikirmu sholawat aja. Terutama pada Jumat itu nggak mau. Nah ini. Nah bagi orang yang ingin belajar tentang alam. Nah itu adanya di Asmaul Husna itu. Nah, ini. Nah, tapi pasti akan teruji terutama bagi mereka-mereka yang punya persoalan dalam arti hutang, terus dia selesai. Nah ini. Padahal di situ Allah sedang mengajari dia dengan sifat-sifat Allah supaya orang ini mau mengerti bahwa dirinya ini sedang diperhatikan. Nah, dia paham atau tidak bahwa dirinya sedang diperhatikan. Kalau dia tidak paham, ya bagaimana dia bisa merespon? Isinya marah, dia marah saja. Nah ini, di saat kita ini, coba kalau kita lihat surat Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, ini. Dengarkan baik-baik. Di saat baca Quran ada yang salah satu dari kelompok menyebut Allah. Tapi ada yang satu kelompok bilang, ngapain yang nyebut-nyebut Allah? Nah ini, dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Jadi di saat ngaji itu, dengarkan baik-baik, perhatikan apa yang sedang disampaikan di dalam kajian itu, agar kamu mendapat rahmat. Nah kalau tidur kan, ya tidur dapat rahmat, dapat berkah, tapi ilmunya nggak ada. Nah dengan gimana? 205 katakan, sebut nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut, sambil berzikir, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kita lewat Zoom atau kita lewat chat audio. Rasa hatinya itu bareng di situ. Sambil ambil nafas, keluar nafas diatur, teknik-tekniknya dipakai. Nah ini. Nah tentunya dalam Quran kita mohon pada Allah, ya Allah saya mohon materi-materi yang untuk saya disampaikan. Kalau kita sekolah, ya Allah saya materi-materi pelajaran sejarah, pelajaran matematik, yang saya nggak paham, saya dipahamkan. Ini teknik. Kalau tekniknya saja tidak dikuasai, bagaimana kita akan menjadi orang yang cerdas? Gitu kan? Alhamdulillah. Hmm. Nah,
Dalam kita tadi mendengarkan kajian ilmu sambil berzikir. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita itu tenanan, akui tenanan, seperti halnya malaikat nih, yang di sisi Allah tidak merasa enggan menyembah Allah dan mereka bertasbih kepada Allah, hanya kepada Allah mereka sujud, hanya kepada Allah mereka sujud. Nah ini. Nah, tentunya kita ingin berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita akan berjumpa dengan Allah kalau kita sendiri belum bisa mensujudkan diri kita? Makanya zikir yang kemarin itu yaitu ada orang mengatakan sujudan atau zikir mantep. Zikir mantep. Nah, setelah zikir itu, kalau orang-orang dulu kan tadi kan mengamati ya. Terus baunya orang-orang di jejer-jejernya itu sebelum zikir mungkin nggak bau, setelah zikir bau. Ada yang baunya apek, ada yang baunya arus, ada yang baunya amis, macem-macem gitu loh. Nah, ini karena proses pembersihan. Alhamdulillah. Hmm. Jadi proses itu tidak instan. Nggak kepingin untuk jadi semuanya mau jadi wali atau mau jadi orang kaya. Enggak. Kalau kita seperti itu nggak dapat nanti malah jauh. Nah ini. Hmm. Tapi bagaimana menaruh dirinya supaya bisa dekat dengan Allah. Cuman itu toh. Nggak kepingin apa-apa. Kalau saya dulu kepinginnya cuman yaitu taubat. Saya hanya ingin bertaubat. Karena ayatnya dengan kita bertaubat nanti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, kalau kita tuh masih mintanya macam-macam, nah, gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini. Hingga dalam perjalanan Asmaul Husna yang sepasang-sepasang, Rohman, Rohim, Malik, Kudus, Fatah, Rozak. Tiga komponen, ya Alim, ya Sami, ya Basir. Ini terus dia pelajari, dia amati hingga dia belajar dalam surat Al-Hasr ayat 22, 23, 24. Ini sebagai pembelajaran ya, pembelajaran. Masya Allah, ini ayat ini, wah, karena saya sangat terkesan sampai sekarang, saya kalau sholat malam, rokaat pertama pasti pakai ayat ini. Rokaat kedua pasti saya pakai ayat kursi. Rokaat ketiga saya pakai eh, Inna anzalna fi lailatul surat Qadar. Nah, yang terakhir surat Ikhlas, Falak, Nas. Cuman itu toh, nggak banyak-banyak. Nah, ini belajar ini kira-kira sudah masuki berapa tahun. Jadi pas rumah Lingga itu dibangun, bapak saya wafat itu kan. Terus ibu saya karena namanya orang perempuan itu, terus dia punya tabungan, dibikin untuk kos-kosan, terus dibangun. Waktu bu di dak atas itu, di dak atas itu mau hujan, itu. Saya bacakan ayat ini. Saya bacakan ayat ini terus rasanya pakai mata garis gitu, tak garis. Nah itu hujan itu di samping rumah deres banget, jadi kayak air kayak turun gitu loh, gitu. Sampai orang-orang yang kerja itu cuci tangan di situ, saya bilang ayo turun 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 turun. Nah, itu. Nah, yang kedua mau hujan lagi gitu kan. Cuman itu saya mesti saya mengatakan ya Allah tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Engkau adalah sembahanku ya Allah. Engkau mengetahui yang gaib, Engkau mengetahui yang nyata. Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau ini sedang ngedak hujan,
hancur ini ya Allah. Saya hanya mengharap kemurahan dan kasih sayang-Mu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengarunia keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi kalau kita udah paham tentang Asmaul Husna, nggak lagi menduakan Allah deh. Karena yakin pasti Allah akan mengabulkan doamu. Dia Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepada Allah. Apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah ini, Allah yang menciptakan dan Allah yang mengadakan untuk kamu nanti. Dan akan membentuk jiwamu, rupamu. Jiwamu itu akan dibentuk lebih yang lain. Nah, jadi dalamin tentang Asmaul Husna yang kaitan dengan bertasbih, membersihkan diri. Hingga dari situ saya ngambil Subhanallah wa rahmanur rahim. Saya selalu nggak langsung ngambil sendiri, ambil amalan Rahman Rahim. Enggak, saya selalu konsultasi sama Allah. Saya konsultasikan sama Allah. Nah, kalau di tempatnya Pak Akam kayak gitu sih nggak apa-apa biasa. Tapi kalau ke tempatnya Yai nggak bisa. Lu gurumu sopo? Gurunya Gusti Allah. Nerak di guru ya, nanti gurunya setan. Apa kalau kita pegang Quran akan setan yang masuk? Kan nggak mungkin. Kalau anak itu anak SD SMP memang perlu guru. Tapi kalau udah tingkatannya mahasiswa S2 S3 cuman baca kayak gini masa nggak bisa sih? Saya bilang gitu. Wah, ini, coba dipanggil deh. Santrimu yang pinter jurumnya moco ngerti kayak podo kok. Nah ini, tapi apa? Kita tetap harus punya data. Orang sampai naik ngomong menunggu. Hingga bla 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 bla. Terus karena juga ada teman-teman yang dari IAIN itu kan, dia kan juga kadang senengannya kan banding-bandingin. Hingga ya bahasanya ya gitu itu. Jadi dia bilang, nek bantah-bantahan be Amit iki kalah. Amit gue ngerti mantek be balagoh. Mantek yo opo meneh balagoh yo opo. Ternyata logika dan bagaimana mengemas logikanya itu menjadi diksi yang baik hingga didengar itu enak. Alhamdulillah. Kan bukan hitung-hitungan, bukan ilmu-ilmu yang jelimet kan enggak. Minta aja ya Allah aku ajarin tentang ini, tentang ini, tentang ini. Hingga orang itu pede, pede banget. Sampai orang teman-teman yang lama itu yang apa namanya mukanya letak-letak gitu aja masih bilang ini pelajaran apa itu tetap masih saya pakai. Po. Iya, nah, gini. Sing dukun itu tetap ganggu. Oh, iya, benar. Nah, jadi dari ayat surat Al-Asr 22, 23, 24. Ini saya pakai untuk sholat. Karena saya merasakan apa namanya kebesaran Allah lewat surat Al-Hasr itu nyata gitu loh. Jadi bukan katanya lagi. Mungkin kalau yang lainnya bilang masa iya sih, saya nggak nyata, bener nyata. Nah ini. Kalau yang nggak percaya ya mosok mosok ya. Dan itu saya ngomong sama guru saya ceritakan. Dia bilang, wah itu jangan diceritain sama orang loh. Wah, lo ini kan pelajaran, ini pelajaran rapopo. Nah, ya kita nggak tadinya nggak apa namanya eh, nggak membaca, oh aku pakai ini untuk ini enggak. Tapi di saat mau hujan gitu kan, mau hujan waktu ngedak itu kan pasti bisa hancur itu.
Kalau hujan, brus gitu, ngedak, remuk, hancur pasti. Wah, terus saya naik ke atas. Wah, peteng gitu kan. Nah, saya cuman doanya pakai ini. Ya Allah, aku yakin tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Aku tidak tahu akan turun hujan atau tidak. Dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu, ya Allah, saya mohon kepadamu yang terbaik. Tapi jangan di sini, jangan kena air hujan ini. Kan lagi ini cerita. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Engkau itu Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa. Makanya kalau belajar baca itu harus tahu artinya. Oh, cuma ngapal we, tapi nggak ngerti artinya. Hingga kita bisa menggunakannya. Ya Allah, Engkau itu Raja yang maha suci. Engkau yang mensejahterakan. Engkau yang maha sejahtera dan Engkau yang mensejahterakan makhluk-makhlukmu. Engkau yang mengereka keamanan. Tolong berikan keamanan ini ya Allah. Kalau ini sampai hujan, pasti nanti hancur ini. Engkau yang maha memelihara. Pelihara kami ya Allah. Dari bermacam-macam persoalan. Yang maha perkasa, maha kuasa. Yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah. Dari apa yang mereka persoalkan. Ampunilah saya ya Allah. Subhanallah, subhanallah, ampunilah saya ya Allah. Saya mohon rumah ini dijaga ya Allah. Terus hujan mulai dari sana kelihatan itu, mulai dari si jalan apa namanya Kartini itu. Wah, sing Harjo, wah Mas hujan Mas, ini Allah tutup apa enggak? Saya saya ya deg-degan tapi aku yakin engkau tidak akan apa namanya menganiaya makhlukmu. Ya Allah, Engkau yang menciptakan, yang mengadakan air hujan, Engkau yang membentuk rupa, rupa alam semesta ini. Engkau yang mempunyai nama-nama yang agung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Penguasa alam semesta. Kebijakan-kebijakanmu ya Allah. Terus hujan itu, antar ngono ke, tekan gonku ki jejer ora rene. Terus sampai orang-orang bilang, hujan ini mandek, wisuh ngono ke. Itu belum belum ada pengajian itu. Masih kumpul-kumpul toh, belum ada pengajian. Nah ini, itu belajar Asmaul Husna, bukan untuk bisa gini bisa enggak. Saya tuh cuma ingin taubat. Aku ingin taubat, enggak ingin apa-apa. Nah ini. Hmm. Satu. Kedua, saat pakai ayat kursi. Makanya saya setiap sholat kalau tanyain orang-orang sholatnya apa nih membengiwi. Satu, surat Al-Asr 22, 23 dong. Terus apa? Ayat kursi. Rakaat ketiga, Al-Qadr, surat Qadr. Terus Ikhlas Falak Nas. Wes 12 rakaat wis kuwi tok. Wis ora ono liyane. Kenapa? Karena aku sudah kadung cinta sama ayat itu. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup lagi kekal terus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, tidak tidur, kepunyaannya Allah apa yang di langit dan bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan kamu, di hadapan mereka, di belakang mereka, di belakang kamu, di atas mereka, di atas kamu, di bawah mereka, di bawah kamu. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Nah ini. Nah, karena yakin kau ini, aku bilang, zaman tahun 90-an itu, 95, itu dikenal ke mbak dukun-dukun. Sampai saya bilang ini, wes santet to aku. Aku santet.
Aku disantet gak apa-apa. Ya aku di duit 50.000 tak kayak duit. Jaman sakmono wis melopos ngono kae. Santet tau. Kenapa? Karena aku yakin gitu loh. Yang maha hidup, yang kekal, hidupkan saya. Nah, dijajal. Aku dijajal ngono kae. Saya bilang, "Mas, nek jajal-jajal gue langsung wae. Nek jajal ki langsung," saya bilang. Nggak usah mumpet-mumpet, ora penak. Nek jajal orang mumpet-mumpet ora penak. Ya nek wis jajal jajalo aku. Nek men jajal jajalo. Tak tinggal tidur ya. Nah, ngono kuwi. Tadi mati nggak Zoom-nya? Tadi, Mati, tadi, bah. barusan tadi. Mati, bah. Nah, iya mati. Nah, dicoba itu di rumahnya Bapak Jelani yang nyoba. Terus saya bilang ini, ya namanya coba-coba, aku tak turu. Terus saya bilang ini sama Allah, ya Allah, orang ini mau mencoba saya. Lah, saya itu punya ilmu apa dicoba-coba. Aku nggak minta perlindungan tuh enggak. Ya kalau dia mau coba ya coba engkau saja, nggak usah nyoba saya. Kalau dia mau melihat saya, biar dia melihat engkau ya Allah. Biar gue mencolot ya Mas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus tak diemin, tak lihat. Ada apa, ada apa? Ada apa? Terus, tobat, 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 tobat. Pulang nyuwun ngapunten. Saya bilang, loh, diapain? Oh, nggak tak apa-apain kok. Tuh. Jadi saya tidak punya apa-apa. Nek jenengan main-main, ya tak pasrah kebe. Allah. Itu saya yakin. Jadi engkau yang maha hidup, engkau yang menghidupkan saya, engkau yang mengurus saya, ya Allah. Engkau tidak pernah apa namanya lalai kepunyaanmu ya Allah langit dan bumi dan tidak ada yang siapapun yang bisa menolong saya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Engkau ya Allah dan tidak ada yang bisa menyantet saya kecuali atas izinmu ya Allah. Dan aku berlindung kepada penguasa alam semesta yang tahu apa yang ada di depan saya, di belakang saya, di atas saya, di bawah saya. Dan orang-orang yang mau mencoba saya itu mereka tidak tahu apa-apa. Dia tidak punya ilmu ya Allah. Tidak punya ilmu sedikit pun. Aku hanya sedikit berusaha mengenalmu. Aku ya di ilmu, tapi aku luwih maju. Nah, dia nggak kenal sama Allah. Wong nggak dia nyoba. Saya hanya punya sedikit mengenalmu ya Allah. Alhamdulillah kuasamu meliputi alam semesta. Nah, itu pendalaman materi ayat kursi. Nah ini, nah, dari situ makanya orang pada bilang amalannya opo, amalannya opo, amalannya opo, amalannya ki yo lambi, lambi matur wae, ini apa-apa matur ngomong. Kita itu jarang ngomong, jarang baca, jarang memahami. Saya berusaha memahami. Nah ini, dengan belajar seperti itu, akhirnya mapan, gitu kan.
itu dites bolak-balik. Ada yang ngetes gini, ada yang ngetes gini. Iya, saya pernah di Blora itu saya dites, tak panggil orangnya. Kiainya itu tak panggil. Mbak, eh, nek bahasa Jawa itu kalau anak sama anak berkelahi, aku ikhlas. Tapi kalau kamu main-main, aku juga main-main. Wis kudu karbu aku. Jadi kan biasa dan saya selalu gini, ya Allah include. Pokoknya aku doain kalau sudah saya pahami apa yang sudah saya doakan, bila saya lupa, jadikan kelupaan itu tetap mengingatmu. Jadi saya mosok mau ayat kursi, mau surat al-asr terus enggak. Itu saya baca cuman di saat sholat. Enggak sholat ya enggak. Jadi saya ya Allah, paling kalau ada apa-apa, saya pernah takut Blora itu liwat alas, itu takut saya. Tahu, takut banget. Saking takutnya, saking takutnya. Terus tak setel apa? Tak setel adzan. Itu tanya Pak Muji itu. Adzan terus. Gitu. Alhamdulillah. Nah, terus ada orang yang sedikit punya ilmu, dia bilang, kamu katanya demitnya di sana pernah nyetel adzan tuh. Kok ngerti ya? Demitnya ngomong kok. Ya aku. Salam demit ya. Saya kan nggak bisa komunikasi. Ya salam sama demitnya aja. Nah ini. Jadi sering gitu. Jadi kalau kalau yang namanya mau disantet itu jangan disantet biasa itu. Nah, tapi saya menggunakan logika. Jadi bukannya saya nggak percaya tentang santet, tentang ini enggak. Tapi coba kalau ada memang bisa seperti itu, kalau bisa seperti itu, kita buktikan, kita pelajari gitu kan, untuk bangsa Indonesia ini. Jadi Tentara Republik Indonesia punya angkatan keempat atau kelima yang bisa kalau ada drone, ada apa namanya rudal, kita nggak perlu beli rudal mahal-mahal. Beli rudal mahal-mahal kita kasihkan sama rakyat. Terus apa? Rudalnya dibalik ke, yes gitu ke. Kenapa? Nggak ada kok. Jadi saya nggak percaya sama yang gitu-gitu. Itu hanya apa? Itu hanya halusinasi ada bawah sadar kita karena kita kepikiran. Sifat-sifat negatif kita itu yang memprovokasi muncul ini, muncul ini, muncul ini. Ya, di saat karena kamu sering ngaji sama saya dan dirimu itu saya tuh yang kurang tua. Jadi kalau eh, di- wah apa datang ke tempat saya? Ngapain? Wah aku tidur kok nggak datang. Ngapain? Ngurusin apa? Udah loh. Oh, saya apa datang gini. Enggak datang. Aku tidur. Iya, begini. Enggak. Itu karena apa? Karena Allah akan menolong kamu, Allah mencerdaskan kamu, kamu diberikan isyarah dengan orang yang kamu sayangi, yang kamu dekat gitu loh. Jadi jangan wah mistis. Enggak. Pakai akal gitu loh. Nah, kenapa menyakitkan? Ada orang di rukyahnya sakit. Kenapa? Karena gelombangnya nggak pas. Nah, kalau kan mereka selalu pembersihan diri, nanti Allah akan mengganti. Nah ini, ya seperti zaman dulu tuh ada kalau dibimbing kayak kayak kemarin, Mbak, nggak mau pulang dia bilang, nggak mau mas, aku enak, aku ketemu cewek-cewek bidadari. Wah enak di kamu, nggak enak di saya. Nanti kalau dia mati, kan jadi masalah. 3 bulan kemudian di Pondok Pesantren Az-Zuhri tempatnya Pak Saiful Anwar ada muridnya kayak gitu. Terus dia dipangku di dadanya dia, terus ajak zikir, ya bicara gitu kan. Terus saya bilang gini, lah itu kalau meninggal gimana, Yai? Dia bilang, ya ora apa-apa nek meninggal ya aku ngomong mbek wong tuane. Alhamdulillah bocah iki meninggal husnul khotimah. Tapi dia di masjid atau di rumah saya jadi masalah kan. Nah ini. Jadi mulai dari tahun 2000 sudah enggak lah.
Paling kalau kalau di mana di Sabta itu di Sabta. Sekarang udah enggak. Karena itu energinya kencang sekali itu. Eh, Emang nggak pakai energi, enak aja. Enak di kamu, nggak enak di saya. Ya enggak lah. Biasanya kalau habis gitu kita mandi yang fresh. Dan kalau habis kayak gitu itu kiri kanannya sampai jenengan sudah bener-bener, terus dirasain kiri kananmu itu keringatnya baunya gimana. Ada yang baunya arus, ada yang bau. Nah, ke kebun binatang nanti bisa liatin. Oh ini bau kobra, ini bau ular kayak gini. Oh baunya ini. Ini apa ini? Shh, 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 shh. Ada yang ada yang membau-bauin. Nggak apa-apa, hilang lagi. Nah, Allah Akbar, subhanallah. Jadi proses pembersihan itu nggak mudah. Itu perlu perjuangan. Perjuangannya itu ya dirimu sampai sampai apa? Yo sampai terus saya sampai umur hayatnya. Makanya saya nggak percaya sama orang-orang yang suka ru'yah-ru'yah itu bohong. Menggolek duit tok. Nah, kalau nggak percaya, saya tanya sama Bunda Kasih itu loh. Apalagi ada ustaz. Kita kan dulu kan teman-teman kita yang model semua, yang ada yang model zikir, ada yang model pengobatan seperti ini, ada yang model pengajiannya seperti ini. Saya ini satu kufu. Karena apa? Tempat kita itu kalau udah pada pinter, nggak mau ngakoni gurunya. Soalnya gurunya nganggunya apa? Qurannya Quran terjemahan. Qurannya Quran terjemahan. Iya kan? Iya. Kalau saya memang karep-karepmu ngakoni ora ngakoni ora patolan, ora diakoni ora patolan. Jadi saya nggak urusan buat itu. Nah, nah ini. Alhamdulillah. Makanya yang penting Anda harus menguasai Quran di saat nanti banyak pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjawab. Bisa menjawab. Syukur-syukur nek kono ngerti nahu sorab parani wae ning ndi-ndi ngono kae. Dulu bareng sama orang-orang gitu kan. Wah, zaman belum tahun 95 lah. Wah, orang-orang pinter itu. Nah, itu ada yang namanya yang Mas Torik itu orang mana? Kudus. Nah, dia kan bilang, butuh apa? Saya kalau ke orang pinter, saya mesti tak oplos. Kada orang enam, entah itu ada empat. Tresno, saya bilang, ya Allah, saya mohon, engkau tutup diri saya, engkau jadikan saya di siapa lah. Nanti yang dimarahin Pak Tresno, atau yang dimarahin Mas Kamarudin, apa yang dimarahin. Lah, ini nih benggolnya ini pemimpinnya ini. Padahal aku mau kok ketok. Ya dengerin aja gitu, ya dimarahin orang lain. Kenapa? Karena saya bisa belajar dari mereka. Nah, ini belajar dari mereka apa ini. Nah, dari situ waktu pulang terus ada dibilangin gini, kamu butuh uang toh? Terus diambilin apa namanya eh, daun jadi 50.000. Saya bilang, wah gini-gini saya bilang, enggak, aku enggak percaya. Coba dia suruh bikin. Coba dia suruh bikin itu loh, satu karung, dua karung. Kenapa? Aku pakai logika, nggak mungkin. Tapi ada yang bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa, nggak mungkin dia mau. Karena apa? Itu minta, itu dia akan nagih. Satu contoh ya, satu contoh tahun piro ya di anu Jogja ya. Waktu tahun 98-an naik ya. 98. Mei 2000 ya. Hah? 99. Itu kertas digunting.
jadi duit. Kertas digunting jadi duit. Tapi setelah kalau dia mau jajan, saya nggak mau pakai uangnya itu. Itu kan dosen IAIN Jogja. Moh aku itu. Duitku moh aku. Nah, ora apa-apa, Mas. Ini hak halal. Yo, hak halal tapi tak toyib aku boh. Dia sendiri dia bikin itu ada batasannya. Dia kasihkan orang-orang gitu kan, dia banyak butuh, nyo tak kayak 500.000, nyo kayak 300. Itu dihitung. Nanti kalau dia dapat rezeki, dia kan nyambi nyambi wong pinter untuk duit. Nah, yang dia dapat itu dia sebarkan. Oh, nek sak kuduna piye? Aku jadi bohong gitu, bohong ya. Nggak percaya saya. Kalau bisa, ya. Karena apa? Tahun-tahun segitu itu saya sedang mencari yang namanya kas kerajaan Allah. Allahumma malika mulki tuti mulka man tasya. Nah, itu kan mengharap kerajaan Allah tapi kas kerajaannya. Nah, ini boleh ini di top kan Tasikmalaya. Bener sampai Tasikmalaya tuh sampai ketemu tak taruh gini nih. Nih, tak taruh ini. Iya, saya bilang, ini Hamid sini, Mit ya. Kamu duduk di sini aja ya. Biar orang ini ketemu sama Yanto aja. Iya, Mas. Hmm. Karena itu orang orang hebat menurut menurut orang-orang tuh hebat itu. Saya nggak percaya. Nah, Alhamdulillah. Jadi ojo gumunan, ojo percaya. Teknik-teknik itu harus dipakai. Seru Allah atau Ar-Rahman. Allah, Subhanallah. Nah ini, kono kok yang guyu ini ngece toh. Eh, ini ngece aku, Pak Udin. Ini Pak Udin di sini loh. Ya. Alhamdulillah. Allah seru panggil-panggil Allah. Panggil-panggil Allah. Alhamdulillah. Nah, itu proses, memproses diri kita untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang itu bisa berjalan kalau dia sendiri tidak mau mencari ilmunya? Ya, bagi seperti adik-adik kita yang dia sudah ngamalkan apa namanya? Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husnanya itu untuk taubat, diarahkan untuk taubat dengan harapan nanti Allah itu memberikan satu karunia. Mas Salim dengar suara saya? Dengar. Oh ini kok kita orangnya kok gambarnya kok diem semuanya. Di sini gambarnya diem, bawa aja diem. Terus Pak Jamal diem aja gitu. Pak Jamal diem, semuanya diem. Nggak kayak patung gitu loh. Kenapa ya? Ini kesurupan apa gimana ya? Mulai dari Mbak Khotijah, Mbak Heni, Mak Jamal, Ayah. Kalau yang ditutupin saya nggak kelihatan, saya nggak lihat. Bowo, nggak ada. Terus Hanif, nggak ada gerakannya. Hah? Coba bener nggak tempatmu jalan? Nggak jalan kan? Nggak jalan cuman diem aja ya, kayak foto ya. Wah. Semoga semoga dia cepat merespon. Alhamdulillah. Nah, tentunya di dalam proses-proses pendekatan diri ini, yaitu mau mengkoreksi kehidupannya dalam perjalanan kehidupannya. Kalau dia nggak sering mengkoreksi, ya nanti banyak masalah, terutama yang sudah mulai coba-coba lagi kesengsem dengan zikir latifah. Kalau bisa, kalau zikir latifah kayak gitu itu jangan sekarang zikir, besok enggak, jangan. Kalau sekarang ya kamu udah jalanin nih, ini udah fokus ya. Terus bilang ini, wah ternyata berat ya. Terus udah nggak usah deh.
ngambil lagi, itu lebih berat daripada yang pertama. Kalau udah 3 kali, bakal nggak bisa. Bakal nggak bisa, udah. Nah itu. Kalau sama Allah itu, jalan aja lah. Jalan saja. Karena apa? Nggak mungkin Allah akan membunuh saya. Nggak mungkin Allah membunuh saya. Nggak mungkin Allah akan menganiaya saya. Nggak gitu. Nah ini, Alhamdulillah. Nah, Bunda Kasih itu sparring partner. Alhamdulillah. Jadi kita dalam berjalan itu juga harus ada izin Allah, mengharap kehendak Allah, mengharap ditetapkan oleh Allah. Izinkan saya ya Allah bisa ditingkatkan tingkat demi tingkat di dalam kehidupan saya. Nah ini. Hingga dalam perjalanan itu peningkatan-peningkatan itu bukan karena nafsuku, tapi semua atas kehendakmu. Dan di dalam perjalanan itu merupakan ketetapan-ketetapanmu. Jadi mulai dari bawah sampai dia menjadi seorang bupati, seorang orang yang mapan, itu semua ada izin Allah. Di saat banyak masalah, lihat izinnya itu diperpanjang apa enggak. Oh, ternyata izin saya ini saya salah gunakan hingga izinnya itu di backlist. Jadi kalau ada masalah, apalagi orang-orang yang di dalam proses perjalanan itu, dia harus cepat. Kalau ada masalah, kontrolnya izin dulu. Izinnya apa ini? Perjanjian, aku janji sama Allah apa? Nah, dan juga masalah-masalah perjanjian kepada Allah. Sama demit aja janji ditagih, apalagi sama Allah. Gitu loh. Perjanjian-perjanjian itu penting. Itu sampai tingkat di atas itu perjanjian penting karena apa? Para nabi itu juga juga perjanjian, mengadakan perjanjian. Jadi kayak orang kayak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu juga bagian rangkaian dari janji di dalam surat berapa ya? Al-Baqarah 63. Sudah? Ingatlah ketika Allah mengambil janji dari kamu dan Allah angkat Gunung Tursina di atasmu, seraya Allah berfirman, pegang teguh apa yang Allah berikan kepada kamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Nah, di sini mengikat janji, melakukan perjanjian. Ya semua ada perjanjiannya, bukannya enggak. Pasti. Nah, biasanya terus nanti dalam perjalanan itu lupa apa yang dulu sudah dia lakukan. Hmm, Coba kita lihat ya. Perjanjian itu kalau bahasa saya itu pemantapan. Jadi di saat dia sudah nanti masuk ke Asmaul Husna, dia sudah masuk iman menuju takwanya, dia sudah minimal sholatnya udah lengkap. Nah, setiap malam itu seperti apa yang dulu dibaca sama Ibu Juwaria. Ibu Juwaria di sini nggak ada ya. Bu Juwaria ada nggak Bu Juwaria? Tadi ada, sekarang nggak ada ya. Ada, Bah. Di, Ada, Bah. oh,
Oh, pindah toh. Oh, pindah. Alhamdulillah. Masih ingat ya, Bu ya? Sedikit, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, saya sepakat bahwa kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Kenapa dia mengatakan sepakat kepunyaan Allah yang langit dan bumi? Karena dia tanjakannya menuju langit dan bumi. Nanti kalau dia sudah sampai ke sana, tanjakannya beda lagi. Ya Allah, saya sepakat engkaulah pemilik kerajaan langit dan bumi. Nanti kalau sudah sampai ke sana lagi, mohon izin lagi. Ya Allah, izinkan aku ya Allah bisa memasuki pintu-pintu kemuliaan. Cukup Allah sebagai pemelihara, penolong, penjaga. Maka dari itu bimbing saya untuk bisa memasuki pintu-pintumu secara benar dan kuat secara benar pula. Di saat dia nanti sudah tangkap 4, bimbing saya untuk bisa memasuki pintu-pintu langitmu secara benar dan dikeluarkan secara benar. Nanti kalau dia sudah sampai langit ketujuh, yaitu pelajaran dari Nabi Nuh. Pelajaran Nabi Nuh. Jadi kalau ada hujan, ada badai, itu mbok keploi. Koncomu soalnya. Itu pelajaran. Masuk Nuh, awal pelajaran Nabi Isa. Nabi Isa, pelajaran tingkat 8. Di situ ada Nabi Isa, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud. Terus masuk ke atasnya lagi. Nah, pada posisi di situ mulai ngomong lagi, mulai ambil sepakat lagi. Ya Allah, Engkaulah bimbing saya untuk dapat masuk ke pintu-pintu kerajaanmu secara benar dan kau keluarkan secara benar. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap, karena sungguhnya yang batil itu pasti lenyap dan tidak mengulanginya lagi. Gitu ya. Nah, karena di setiap setiap tempat ini itu ada makom bakoknya juga. Jadi kalau lihat orang, wah udah makom bakok tinggi, belum tentu. Belum tentu. Zikir, semuanya zikir awal. Allah, 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 Allah. Dia mengikuti 13 trip, 13 tingkatan. Tingkatan zikir, 13 tingkatan zikir. Itu juga ada makomnya. Bentar, tak carikan. Hmm. Nah ini. Dulu pernah pernah saya menyampaikan. Jadi tergantung daripada seorang mursid, seorang leadernya, dia sudah sampai mana. Kalau dia cuma hanya sebatas itu ya nggak apa-apa. Ya itu alhamdulillah dia mau bimbing zikir Allah, 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 Allah. Itu juga ada zikir mukorobah tingkat kelima sampai ke 10. Zikir makomatnya 11 sampai 16 tingkat. Nanti Anda masuk Asmaul Husna ya ngono kuwi. Tapi nek mbok leboni ngono setiap kapan rampung? Nih, kapan rampungnya? Anak yai mbek anak kayak aku ya ora iso. Makanya perlu yang namanya ilmune Syekh Siti Jenar dipakai. Jadi kalau bahasa saya dulu gini, ya Allah, saya tuh ingin dekat denganmu, tapi aku nggak punya ilmu. Bila engkau memudahkan saya mencari ilmu-ilmu engkau, bagi orang-orang nanti yang ingin mencari ilmumu, aku akan memudahkannya. Dan nanti saya akan ke tempat Mbah Yai Taufik di Blora sana ya Allah. Saya mohon apa yang saya butuhkan ya Allah.
dia mengeluarkannya semua. Enak lah. Gua ngomong deh, nen sing ngomong, aku nggak perlu ngomong. Makanya saya sering bilang, saya itu nggak perlu beli buku. Jenengan kitabnya ke atas nih, Bu. Wah buku ini kuana nih, Bu. Wis, soko Beirut, soko macam-macam gitu. Terus, itu udah ampun jenengan waos, wah ya durung. Dari bangun di kitab, oh kulo kitab kulo niku hebat. Lah kok iso? Nggih, kitab kulo niku hebat. Apa kitabmu? Jenengan niku. Kitab kulo ini jenengan niku. Ya, nah itu diambil semuanya sampai lidis. Dia diganti lihat deh. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ilmu-ilmu beliau. Nah, nanti dia dia akan terkesan juga. Kan kemana kemana. Nah ini penting ya. Hingga ada satu apa namanya ikatan batin. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Mas Muji kalau tempatnya Kiai mesti ditakok kayak, kancamu di, Maji kan pergi sering ke sana. Eh, Cuman nggak berani dia ke Mbak Fanani. Alhamdulillah. Kita lihat lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 15. Sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah mereka tidak akan berbalik ke belakang mundur. Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawab. Apalagi nanti kalau panjenengan sudah diizinkan, gitu kan, diizinkan perjalanan itu, sing kekeh. Hmm. Karena perjalanan itu tidak mudah. Nek jari ini kira iso disambi, pencen, gak iso disambi. Perjalanan itu nggak bisa disambi. Makanya jenengan harus mempersiapkan, jangan seperti saya, gitu. Jadi dipersiapkan waktu itu. Kalau saya ke tempat yai-yai yang sepuh-sepuh itu bilang ini, lah ngono kok menyedak Gusti Allah, kerjaan ra duwe. Dosa ambek bojone. Terus tapi beliau memberikan satu solusi. Orang yang sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu yang bekerja sambil mencari jalan menuju kepada Allah. Itu yang paling sulit. Nah, enaknya apa? Di BCI. Terus beliau membisikin. Yang bisikin ini orang ya tak ora tau mungkin Mas Bowo gitu ya. Neng dengan wis mlaku ya aku tak bisiki genden. Wong Pak Udin aja ndak tak bisiki ya. Ini. Jadi ada satu kenikmatan di saat orang itu pada saat dia putus asa, mau putus asa sudah sepokoknya, wah ya Allah gimana ini, gimana ini, nah, gimana ini. Nah, di situ. Nah, itu bisikannya itu yang menguatkan. Apa bisikannya? Hmm? Bisikannya gini, ojo lali, ojo lali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ojo lali. Nek kono ki kepepet, ucapkan dua kalimat syahadat, ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu juga sama juga kamu itu bersolawat. Solawat tauhid, la ilaha illallah Rasulullah. Di saat sudah mau putus, ucapkan
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Koyok-koyok niki awakmu ki meh ora ditulung, meh ora ana pitulungan. Koyok-koyoke awakmu kuwi wis meh mati. Udah dak. Terus Udin ngomong ini, Udin nih, ojo ngono, wah ngono wae tak disimpen-simpen. Iya dibisikane ngono tok. Tak bisi lho. Tak bisi apa? Sebenarnya ya bisa ini mau ngono tok. Mengucapkan dua kalimat syahadat tauhid la ilaha illallah rasul. Yakin pasti. Nah ini. Jadi orang orang ngono ki ora membangun keyakinan. Ternyata itu untuk dekat dengan Allah itu membangun keyakinan. Sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berbalik ke belakang atau mundur dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawab. Alhamdulillah. Nah ini. Tambahin lagi surat Al Imran ayat 76. Bukan demikian sebenarnya, siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang takwa. Nah, jadi nek awake dhewe ngomong ya Allah, selesaikan utang-utangku ya Allah dan aku tidak akan berhutang lagi. Kita ini rasanya ini kepengen golek utangan loh. Nah, di saat seperti itu pegang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah dan Muhammad adalah utusanmu. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah Muhammadar. Tidak ada satupun yang bisa mencelakai saya. Tidak ada satupun yang bisa mengurangi nikmat-nikmatmu. Pasti selesai. Pasti selesai, aku yakin. Oh, terus baru ngono mlayu mbebeki utangan. Piye? Nah, enggak, nah. Ya kapek Lombok yang ngono kuwi. Alhamdulillah. Nah, ini menepati janji yang dibuatnya. Bertakwa. Iman, terus amal soleh. Kepepet, tokno duitmu. Ya Allah, aku punya uang cuman 1.000 perak. Tokno 1.000 perak. Lah ini, keluarin, keluarin, keluarin. Jadi kalau ada uang apa namanya orang Muslim kok uripe susah, wong Muslim kok uripe susah, jadi Mbah Yai, wong Muslim kok uripe susah, yes. Apa? Nang, kena kata ngandani ya nang, sesok ya nang, nek kono duwe pondok, lah sing badhe ndamel pondok niku sinten Yai? Loh, aku cerita mbok menawa. Duwe tanah kering 1 hektar, tanah basah 5 hektar. Gini apa? 5 hektar kuwi kanggo makani santri, ben santrine kuwi le sekolah kuwi ora mangas. Zaman dhisik. Saiki ono ora Mas ngono, Mas? Hah? Ngel Mas saiki, Mas. Gitu. Keloro, ojo njaluk-njaluk, ojo njaluk-njaluk mbek santrimu. Ojo njaluk-njaluk mbek wong sing teko. Ojo njaluk-njaluk. Nek dikeki ya tampanono, tapi nek njaluk ojo. Lho ngono lho. Nah, makanya tempat saya ada Pak Yai, aku tak ngei, moh. Kok diajari ngoten niku kok. Ojo njaluk, tawakal mbek Gusti Allah. Engkau Gusti Allah maringi. Nikmate Masya Allah. Lho ngono lho. Nikmate Masya Allah. Nah ini.
Itu ajar tauhid. Alhamdulillah. Nah, kalau dia tidak bisa megang janjinya, gimana coba? Ini yang paling yang saya takut itu di surat Maryam ayat 87. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Makanya ini torekoh mesti ono baiatan. Ono baiat. Mbak Udin itu tak baiat toh. Baiat ya Ali. Din. Wis baiat tuh. Din. Nah, baiat itu Gusti Allah. Bu Juwaria dulu ya juga baiatannya sama sama Allah nggak sama saya. Ya, karena janji sama Allah baca berapa tahun terus dia bilang gini, kenapa ya Bah ya, saya terujinya kok tentang perjanjian, tentang pemantapan. Ya iya, ya memang itu Bu Aum. Yang benar telah datang yaitu Quran dan hadis, yang batil telah lenyap masa lalu kita, karena semua yang batil pasti lenyap dan tidak mengulanginya lagi. Enggak yo, enggak yo. Tunggu dulu. Bersihkan, sucikan, dan murnikan ibadah-ibadah kami. Tenanan itu. Sing mau biasa merdukun ya kepengen balik we rono ge. Pengen. Nah ini. Yang dalamnya ada anasir negatifnya. Emosinya meningkat kalau baca kayak gini. Rasanya kepengen marah. Pengen ini, pengen ini. Nah ini. Di saat dia sudah rasanya kok marah, bahagia nggak nyaman. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Engkau Tuhanku ya Allah. Izinkan aku datang kepadamu ya Allah dengan suka hati. Ini hati, hati rasanya memberontak, kepengen jauh. Yang ada bisikan-bisikan yang hati mas ngopo, rasa diwoco, rasa diwoco. Ora usah. Bimbing kami ya Allah untuk selalu mendengar dan taat atas segala perintah-perintahmu. Kayak ada bisikan-bisikan. Wes rasa bu, rasa diwoco, rasa diwoco. Bimbinglah saya tingkat demi tingkat di dalam kehidupan. Bimbing saya tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Bimbing untuk dapat sujud mendekatkan diri kepada Engkau. Bimbing agar hanya kepada Allah aku menyembah. Bimbing untuk taat selama-lamanya sampai akhir hayat. Masukkan diriku termasuk orang yang pertama-tama berserah diri. Masukkan diri saya, ya Allah, termasuk orang yang pertama-tama berserah diri. Nanti belajar. Kalau belajar ya, ya Allah, saya mohon izinkan aku untuk bisa belajar berserah diri. Terus izinkan aku termasuk orang yang pertama-tama berserah diri. Meningkat lagi, masukkanlah diri saya termasuk orang-orang yang bersama-sama dengan orang-orang yang berserah diri. Meningkat lagi. Terima kasih ya Allah banyak pelajaran-pelajaran tentang kepasangan denganmu dan izinkan saya termasuk orang yang benar-benar telah berserah diri. Itu mau pahami. Nah ini, alhamdulillah. Orang usah golek karomah ku metu dhewe yo. Tak percaya tak lho. Golek karomah ku opo iki. Ku metu dhewe. Nek kono iso to, kono kaget tak mesti. Tenan. Loh, kok iso ngene ya? Kok iso ngene ya? Tapi aja kemelindi, wah, enggak. Nah, lebih baik tidak usah ditunjukkan sama orang-orang. Enggak usah ditunjukin, diem aja. Nah, biar dia merasa bahwa itu pekerjaannya. Gitu. Jadi, ngrumangsani dia kerja keras dia nen. Kenapa? Itu bagian amal soleh yang disimpan. Yesus, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Masuk ini. Kowe iki iso berhasil kan aku. Lah, ngono itu omong-omong nek ora di untuk ridhone Gusti Allah apa iso apa? Gak iso. Ngono lho. Gak iso. Jadi belajar hakikatnya nanti sabar dan syukur itu perjalanan orang-orang yaitu seorang hamba Allah. Nanti di atas yang namanya 8 itu Nabi Raja. Rasulullah setelah ketemu Nabi Sulaiman, Nabi Isa, nah, terus tawarin untuk milih Nabi Raja atau hamba yang Rasul. Rasul memilih hamba yang Rasul. Nah, pelajarannya di mana kalau kita mau belajar yaitu pelajaran siapa namanya? Daud. Daud menyerahkan kerajaannya kepada siapa? Hah? Sulaiman. Terus Daud naik menuju orang-orang yang nek wong Jawa lepas lepas apa lepas keprabon madeg pandito. Katanya Pak Harto gitu. Jadi dia sudah masuk ke alam lain. Nah ini hamba yang Rasul itu menyampaikan risalah Allah, dia dekat dengan Allah, dia sudah mendapat jaminannya Allah. Nah ini, ya, ora usah khawatir wong wong eh, manuk wae dikei rezeki masuk kono ora dikei rezeki. Nah, itu belajarnya tapi tadi tetap kekeh loh, kekeh. Di saat kita ini kepepet cari ini Mbah Yai ngene. Ah ini kepepet ini ora usah ngamalan-ngamalan sing liyane. Ngono wis yakin mek Gusti Allah. Tak bisi. Bisi cuma 2 kalimat syahadat sama la ilaha illallah Rasulullah. Apa terus langsung udah yakin? Wah, ini mau ngono yo ngerti aku. Tapi itu bener loh. Ya. Jadi itu tuh bener. Membuka langit tanpa kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat nggak bisa masuk. Tak kono, wong ngono sing wis tahu mlaku-mlaku ning kono tanpa nggak bisa masuk. Nah, kalau mau tahu, kalau mau tanya sama anak putu lo yang mau meninggal, tanya. Gue dia ngomong ini. Wah sing ngoyak podo ning isor kabeh ora goyak ora ketok. Tak sowan iki mbek Gusti Allah. Sombong nggak Mas? Ini bahasa sombong ini. Jadi kamu tidak akan bisa mengucap nggak bisa masuk ke langit-langit itu. Waktu dikejar sama jin ifrit Rasulullah itu, gitu. Masuknya bukanya pintunya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadar rasul. Buka tuh pintunya. Nggak bisa. Makanya ada satu hadis itu tak praktekkan. Sealim-alimnya rahib Yahudi, Nasrani, Majusi tidak akan bisa masuk kerajaan Allah kecuali orang-orang mukmin. Itu tak buktikan, bukan katanya lagi. Nah, ini sama orang-orang kebatinan. Saya buktikan itu hadis itu. Karena dia bilang jagat gede orang jagat cilik. Saya bilang enggak ada, tidak ada. Jadi iki ono bahasanya ora jagat gede jagat cilik. Langit dan buminya Allah itu akan masuk ke dalam hatinya orang-orang mukmin. Saya bilang enggak ada. Oh no, iki bisa awalnya nganu nak. Niki iki gurune kula niki kiai. Ini kebutuhannya tebah. Ya, merasa dirinya sudah sampai saya bilang enggak. Saya coba. Saya cobanya pakai anaknya, laki-laki perempuan. Nah, setelah naik semuanya, terus waktu situ si muridnya Simbah ini dia bilang, aku nggak boleh masuk.
Sing untuk mlebu kae ya bocah kuwi mlebu loro. Dia nggak boleh masuk. Sing Joko Budi wonge. Nah, di situ. Sealim-alimnya rahib Yahudi dan Majusi, dia tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Mbah, siapa namanya? Mbah Jo itu gurunya Pak Harto. Romo Dia itu kan gurunya Pak Harto, punya orang deketnya itu Mbah Jo sama Mbah Barin sama Pak Harto. Aku ngetes kok tenanan koran. Lo ini. Jadi nek jenengan usiakeun mbek Gusti Allah disantet wis wedi. Wedi disantet. Bilang, "Ya Allah, Engkaulah penguasa alam semesta, rajanya alam semesta. Tidak ada yang bisa menyakiti diri saya kecuali Engkau ya Allah. Orang ini ingin melihat, ingin menyandet saya, bukan menyandet saya tapi menyandet dirimu ya Allah." Jajalono. Tuh. Waktu Mas Edi masih hidup, belum wafat. Mas Edi itu bilang gini sama saya, "Bah, aku mau diajak ke tempatnya Mas Topik." Mungkin Mas Topik kelingan ora ya. Anopo, meh kita meh jajal-jajal. Rasa pripun, sauni-unimu. Saya coba, niki enaknya gimana ya, Bah? Saya untuk menghadapi orang itu sauni-unimu. Lu enak toh? Hah? Lu sauni-uni pripun? Wes jangan kayak kaum Samiri kakek takon semelaku wae. Nah, itu. Terus dia cerita sama saya. Nah, itu buat saya itu ilusi. Makanya kita harus main mistik itu juga harus logika. Mistika logika itu harus dipakai. Apa dikira rumah saya nggak pernah disatroni orang sering mas. Ya Allah saya mohon rumahku dikasih pagar goib. Pagar goib tidak ada yang bisa melihat kecuali Engkau ya Allah. Dan bila mereka ingin coba-coba memasukinya, Engkau persiapkan panah-panah berapi. Dan apabila mereka memang betul-betul ingin menembusnya, Engkau yang melemparkan panah-panah berapi. Bukan aku. Uang ngomongin wis ngene ngene ngene. Ternyata ilusi. Wah kenceng omahmu anu ya rumahnya anu ya banyak anu ya. Enggak. Hilang hilang. Loh, bener apa? Iya kan? Itu ilusi bawah sadar kita ini. Jadi saya nggak percaya. Ono demi mau pura percaya aku. Hmm. Makanya ada orang ru'yah ru'yah. Mau sampai lagi niki ru'yah. Berapa dia? Ya ora. Hah? Nah, di situ ada sesuatu kekuatan mistis. Ya kita nggak usah ngurusin itu urusannya Allah gitu kan. Tapi kita bilang, aku nggak percaya, aku percaya Gusti Allah wae. Aku sing ngono-ngono gak percaya, aku percaya mek Gusti Allah wae. Tahun 2000-an, 2020-an lah, 2020. Itu sedulure Mas Halim, sedulure Pak D Jamal mbek Pak Depo. Itu kalau ke rumah saya itu kan bawanya demit. Bawa temen ini. Itu saya bilang ini, gue koncomu itu kalau dulu ketemu saya tahun 90-an, tak gua bers itu. Tapi sekarang saya tak wis tua, tak dulu itu. Saya bilang, itu kancamu ngopo? Pripun, Pak? Godong kok dimakan, godong dimakan, batu didilati. Tapi jangan diomong loh ya. Besoknya nanti kalau udah setengah tahun, 4 bulan ngomong, ajak ke rumah saya lagi, dia nggak mau. Kenapa? Ilmu kuntel. Orang dia apa-apa gitu loh. Loh itu loh. Karena apa?
Saya cuma doanya cuma gini, ya Allah masukkanlah orang-orang yang beriman ke rumah saya. Saya mohon rumah ini ditambahkan cahayamu ya Allah. Cahayamu ya Allah. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang beriman. Tidak yang memasukinya kecuali orang beriman dan beramal soleh. Nek kuno dadi wong pinter dadi dukun ya beda meneh. Ya Allah, tambahkan cahayamu ya Allah. Masukkan orang-orang yang beriman. Sekeluarnya dari rumahku ya kau selesaikan persoalan-persoalannya. Kau kabulkan apa yang menjadi doa-doanya. Nek kuno dadi wong pinter, dari dukun, dadi kiai yang ngono kuwi. Ya dadi lurah barang to. Ngono piye. Ya coba ada orang-orang pada berhasil, saya pernah minta nggak pernah. Kenapa saya nggak mau datang ke rumah orang itu? Kemarin aku tuh diminta untuk datang ke rumah seseorang, tapi saya nggak, karena saya nggak mau. Ya, supaya apa? Supaya menjaga tidak ketergantungan, kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, ini. Nah, ini bagian kalau kita menghadapi persoalan-persoalan, langsung introspeksi, baca Qurannya, baca Qurannya. Ini masalahnya kok banyak. Baca Qurannya. Mohon petunjuk sama Allah. Baca. Jangan sampai tidak membaca Quran dalam 3 hari berturut-turut. Jangan tidak ngaji dalam 40 hari berturut-turut. Surat Yunus ayat 61 dan surat Luqman. Surat Luqman ayat 22. Alhamdulillah. Ya, kalau bisa setiap hari, ya Allah, saya hari ini dipertemukan siapa ya? Nanti kalau bahasanya orang munafik, 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 ya ketemunya orang munafik. Itu belajar kepekaan, membaca ayat Allah, membaca Quran, sing tenanan kayak, sing bentuknya manuskrip. Nah, dicocokkan kamu kesehariannya. Hari ini ya Allah, rezekinya gimana ya Allah. Nanti kamu belajar itu, oh munafik kafir, oh amal soleh. Itu kamu bisa memperhatikan, oh ini mesin rezeki. Nah, dari situ nanti belajar. Alhamdulillah. Jadi mulai tahun 2005 ke atas itu sudah lagi memahami tentang Asmaul Husna, tapi tidak wiridan. Kenapa? Untuk masuk ke sana itu berat, kecuali orang-orang yang mau taubat, orang-orang yang ingin darah dan dagingnya diganti baru, orang-orang yang ingin berubah. Bagi orang yang enggak, makanya saya kan mau membimbing ya bukannya nggak mau, karena kasihan kalau dia nanti dia bolak-balik. Karena untuk perjalanan ini itu harus ada chemistry. Kalau udah punya suami istri, yang mana yang harus jalan dulu nih? Kadang-kadang yang kuat istrinya, yang laki-laki kepengin dhisik. Mergone apa? Mergone ustad. Karena lakinya ustad, jadi egoisnya kan tinggi. Saya bilang, enggak, kamu tuh ujungmu sing wedok. Wah, mboten lah. Nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa. Lu katanya apa? Katanya nganu harus dicoba dulu. Nanti kalau wadahnya nggak bisa, kurang besar, dibesarin. Ya oke lah, nggak bisa. Kenapa? Banyak faktor. Kenapa kok iso ngono? Karena laki-laki itu menjadi pemimpin. Kalau kamu jadi pemimpin, ruhmu nggak mimpin gimana coba? Hmm? Kan nggak bisa. Alhamdulillah.
Nah, yang ini juga lebih harus banyak diperhatikan. Kaitan tadi sudah surat Al-A'raf ayat 204, 205. Memperhatikan dengan baik. Memperhatikan dengan baik kecuali jenengan sudah apa mapan itu ya. Cepat itu beda lagi. Tapi kalau kita namanya lagi belajar ya pelan-pelan belajar. Satu contoh, oh ini ada si Ayak kesini ngapain dia? Gitu kan? Ini siapa? Oh, itu ada anu Mbak Ayak itu ada Pak Bowo itu ada. Oh ya. Kalau orang-orang baru gitu itu kalau dulu saya kalau dia ngomong gitu kan, saya kan selalu minta tanda, minta tanda. Saya minta tanda ya Allah tanda. Jadi kalau kok ngomong, ini ngomongnya bener apa enggak? Kasus dengan suami istri ini bener apa enggak? Saya nggak berani bilang, oh ini enggak. Panggil suamimu, panggil istrimu. Itu saja harus di cross check. Coba nekono lidahmu ditaruh langit-langit digoyang-goyang, gatal nggak? Terasa gatal nggak? Gatal lah. Tapi kalau kita minta tanda nggak gatal. Ya Allah nanti kalau ada orang kalau bohong sama saya, di saat lidahku tak goyang-goyang ini nggak gatal, nggak gatal. Dulu. Ya Allah kalau nanti kalau saya sholatnya nggak awal waktu tepat waktu, pundakku bikin sakit, sakit kayak dijiwit pecet gitu, pusing. Ya Allah kalau saya sholat saya nelat-nelat punggungnya sakit. Nah ini belajar patuh, bukan bimbing saya untuk dapat patuh dan bakti kepadamu. Lah patuhmu piye? Jadi nggak main-main. Alhamdulillah. Nah ini belajar, belajar memperhatikan, dibaca, ayatnya dibaca, semuanya kita kalau dulu saya harian itu kan pasti buka Quran tak catat, buka Quran tak catat. Hingga belajar memahami ayat, oh kalau yang ayat yang seperti ini, yang ketemunya orangnya mau tipenya seperti ini ya. Kalau ini tipenya seperti ini. Nah, itu nanti bisa mengkodifikasi. Terus orang bilang, kok ngertinan ya? Enggak ngerti. Belajar. Ya Allah, saya mohon didatangkan orang-orang yang tipe seperti ayat ini ya Allah. Apalagi kalau nanti jenengan sudah mulai masuk tasbih. Itu sudah kaitannya dengan zat. Jangan kau pikirkan zatku, tapi pikirkan ciptaan-ciptaanku. Urung tekan kono kono. Kalau udah sampai Allahu Ahad, Allahu Somad, ya sudah, kamu hanya bergantung kepada Allah. Ini baru Allahu Allahu Ahad, Allahu Somad. Masih biasa ya. Terus nanti lillahi ma fi samawati war'at. Allahu Ahad, Allahu Somad. Robu samawati war'at, Allah wa'at, Allahu Somad. Itu beda. Tawakalmu tenanan. Bisa sampai nek uang dipepet nganti meh tipis loh. Sema, di saat masih bisa bergerak, pepet terus sampai nyerah 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 ya Allah nyerah. Tapi semua dilandasi dengan minta izin belajar. Ajari saya. Bukan ya Allah saya datang kepadamu dengan suka hati. Enggak iso, ajari saya. Aku dulu juga gitu, Mas. Ajari saya, bimbing saya. Jadi kalau salah, kuwi rak patio loro. Ajari saya ya Allah, ajari saya ya Allah agar saya bisa masuk di pintu-pintumu secara benar. Bimbing saya ya Allah, bimbing saya ya Allah. Saya ingin datang kepadamu ya Allah dengan bertaubat. Bila masih ada yang kecil-kecil, ya Allah tunjukkan, ya Allah tunjukkan. Jangan sampai nanti ya Allah diperlihatkan dosa-dosaku masih banyak ini. Sedang dosa yang kelihatan saja, aku dengan ibuku aja, wah ya Allah, aku nggak mungkin bisa membalasnya. Di saat merasa bahwa aku akan menjadi orang merdeka, ternyata ibuku masih ikut sama saya, ya Allah.
Wah, ya Allah, dosaku banyak nih, ya Allah. Loh, ngono kuwi. Belum lagi, kayak kemarin sore mau baru pulang dari Banjar itu. Ibuku bilang ini, aku mau jalan. Aku bilang, "Loh, itu nggak bisa jalan. Aku mau jalan. Ya coba berdiri, berdiri bisa nggak? Loh, ngono loh. Karena orang udah ininya kan udah nggak nginget, udah nggak memorinya udah ngeblank ngeblank ngono kayak. Dan juga ada beberapa adik-adik kita saya bilang ini kalau nanti ayahmu umurnya panjang, kamu yang sabar ya, yang sabar. Karena kamu nanti akan teruji dengan ayahmu. Apalagi ayahmu tuh sok ngeyel, menangi diri. Nah ini, apa mau minta gini, ya Allah, saya mohon ayah saya jangan umur panjang kan enggak. Terus kalau gitu gimana, Bah? Disyukurin aja. Nah, bersyukurlah kamu kepada kedua ibu bapakmu. Bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Bersyukur apa? Allah memandaikan kita. Ya Allah, ini cara Engkau menghapus dosa-dosaku. Ini cara Engkau, ya Allah, membuat generasi yang akan datang lebih baik. Ini caramu, ya Allah, untuk Engkau memandaikan saya. Itu ini. Jadi jangan